Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di konten Kata Mereka. Kali ini gue tertarik untuk ngelihat beberapa review negatif untuk anime Dark Gathering, anime Pokemon horor. Kalau di Mal nih ratingnya 7,46 bro, ini lumayan kecil sih buat gue ya. Padahal ini anime jatuhnya bagus banget loh, pantas mah di rating 8. Kalau ditanya salah satu anime underrated, gue rasa sih Dark Gathering ya underrated. Soalnya ratingnya 7,46 untuk anime sebagus ini, 7,9 boleh lah. Nah, kira-kira akan seperti apa review negatif untuk anime Dark Gathering ini ya? Gua rasa ya sebagian besar bakal mengomentari soal visual animenya yang kurang ya. Sama mungkin sifatnya Keitaro yang ngeselin, terutama di bagian-bagian awal. Gua rasa sih itu ya. Ayo kita cek kira-kira mereka ngomong apa aja. Nah, ada 4 orang nih kasih net recommended, panjang atau pendek? Alhamdulillah pendek. Alhamdulillah pendek. Wow, panjang. Wow, panjang. Oke, kita yang pendek-pendek dulu ya. Oke, dia tuh ngomong, saya tidak akan merekomendasikannya jika Anda sensitif terhadap pelanggaran batasan pribadi dan tekanan teman sebaya, personal boundaries and peer pressure. Why? Tokoh utama dipaksa masuk ke dalam situasi yang memicu dirinya meski ia mengalami trauma. Oh, dia merefer ke itu, si Eiko yang maksa Keitaro buat balik ke dunia persetanan. Kan Keitaro takut sama begituan. Sahabatnya Eiko mengetahui traumanya dan tampaknya kurang akal sehat dan empati meskipun dia mengaku peduli padanya. Namun dia merupakan pelaku terbesar yang memaksanya masuk ke dalam situasi ini. Barang ini kayaknya sudah dijelasin deh di episode berapa ya? 6 kayaknya. Dia nonton sampai episode berapa? 4. Pantes. Di episode 6 kan udah dijelasin tuh kalau emang Eiko sengaja narik Keitaro balik lagi ke dunia perhantuan biar Keitaro bisa merasakan kembali sensasi yang dulu pernah dia rasakan kan sebelum dia akhirnya trauma. Dan ya dia lakukan itu biar Eiko sama Keitaro bisa makin dekat. Lanjut. Gadis yang dia bimbing mencari roh kegelapan namun memiliki tujuan yang mendalam dan lebih memilih membahayakan dirinya sendiri dibandingkan orang lain. Dia menunjukkan karakter utama lebih banyak perhatian dan empati daripada sahabatnya dalam beberapa hari dia mengenalnya. Iya, gue sih setuju ya kalau bagian ini. Soalnya di episode berapa ya? 7 atau 6 itu Eiko sama Keitaro kan udah pacaran ya. Tapi sampai episode paling baru pun mereka tidak kerasa kayak pasangan gitu. Malah rasanya ya lebih dekat Keitaro sama Yayoi daripada Keitaro dengan Eiko. Sepertinya dia akan menemukan tujuan dalam mencari perasaan supranatural yang gelap. Tetapi rasa tidak hormat dan manipulasi yang dilakukan menghilangkan kesenangan yang bisa saya dapatkan dengan plot yang begitu menarik. Oke, dia mengakui kalau plot cerita Dark Gathering itu sangat menarik. Tapi dia tuh nggak bisa terima karakternya Eiko. Jadi alasan kenapa dia ngasih review jelek atau not recommended, bahkan dia kasih review 5 karena Eiko doang sih. Dia tuh gak terima tuh ngelihat Eiko memperlakukan Keitaro. Padahal Keitaro tuh udah ngomong tuh aku trauma sama setan, tapi dipaksa masuk tuh, tetap dipaksa sama Eiko. Dan itu bikin dia gak tahan untuk nonton Dark Gathering. Oke, masih bisa diterima. Lanjut review kedua, dia ngomong apa? Sebagai anime horor atau supranatural, ia termasuk ke dalam kedua aspek tersebut. Kengeriannya biasa-biasa saja. Wih, di kengeriannya biasa-biasa saja. Dia nonton sampai episode 9. Mas, lanjut sedikit mas. Saran gua ya, lanjut sedikit episode 13 deh. Kalau lo bilang ngerinya biasa aja ya. Sampai di episode terowongan tuh. Sound effect, soundtrack, pengaturan suasana visual semuanya biasa aja. Dan ekspresi ketakutan protagonis telah menjadi default pada episode kedua karena dia mudah takut. Oke, dia ngomongin karakternya Keitaro nih yang gampang takut. Sampai dia bosan tuh ngelihat mukanya Keitaro yang gitu aja takutnya kan. Tidak ada bahaya atau ketegangan yang nyata terkait hal supranatural karena Yayoi dapat dengan mudah mengamankan tempat kejadian. Dialah jaring pengaman utama. Anjir. Dia wajib nonton sampai episode 13 nih. Dia ngomong tuh, tidak ada bahaya atau ketegangan yang nyata terkait hal supranatural karena Yayoi dapat dengan mudah mengamankan tempat kejadian. Really? Dengan mudah? Dia ngomong loh dengan mudah. Bro, dia tuh mau ngambil sersan perang aja. Itu bagaimana prosesnya tuh ribetnya loh. Episode 9 tuh sudah sampai episode yang ngelawan setan tukang potong leher belum sih? Oh pantes dia cuma episode 9 tuh episode yang di lift. Aduh, andaikan dia lanjut sedikit aja sampai episode 10, 11, 12 nih. Atau mentok 13 lah. Gak akan tuh dia ngomong kayak gini nih. Tidak ada bahaya atau ketegangan yang nyata terkait hal supranatural. Aduh, bro, lanjut bro. Lu bakal cabut itu kata-kata. Sayang sekali berhenti di episode itu. Lanjut ya. Sikap Yayoi yang apatis dan sikap acu tak acu dan Eiko yang ceria harus menjadi bagian paling mengerikan dari serial ini. Hah? Oh, dia kayaknya sarkas nih. Dia pengen ngomong kalau bagian horornya tuh tidak ngeri. Tapi yang menurut dia paling ngeri itu adalah sikap malas taunya Yayoi sama sikap Eiko yang selalu ceria. Itu justru lebih mengerikan. Oh, ini kalimat sarkas. Namun secara keseluruhan ini lebih misterius daripada seram. Menarik tetapi tidak seseram yang diiklankan di trailer. Bro, nonton sampai 13. 1 sampai 12 tuh cuma pemanasan. 13 itu baru masuk serunya.
horor, darah kental, dan hal-hal supranatural hanya berperan sebagai alat untuk menonjolkan karakter dan perjalanan mereka. Disinggung secara samar-samar, secara detail, atau dibicarakan terlalu cepat, sehingga merusak kesenangan. Jadi, apakah saya merekomendasikan Dark Gathering berdasarkan genre utamanya, horor atau supranatural? Tidak. Jika menurut Anda karakternya cukup menarik, mungkin itu menghibur, dia ngasih review 5. Gue bisa memaklumi si review ini ya, karena dia cuma nonton sampai episode 9 kan. Kalau gue cuma nonton sampai episode 9, gue juga mungkin bakal ngomong kayak gini nih. Horornya tuh biasa aja, nggak terlalu ngeri dan segala macamnya. Masuk akal, masih bisa diterima. Cuma sayang banget, lanjut lah minimal 13 gitu. Lanjut untuk review ketiga. Wah, panjang nih review ketiga nih. Dia tuh ngomong, seharusnya ini adalah hal horor dan supranatural dengan sedikit misteri, tapi entah dari mana hal itu memunculkan komedi yang tidak pada tempatnya ke wajah Anda. Diikuti oleh drama remaja yang dangkal, dan hanya setelah itu mereka memutuskan untuk memperkenalkan kembali kita ke dalamnya. Apa yang seharusnya menjadi fokus utama, hal horor supranatural, hanya untuk mengubahnya menjadi adegan perkelahian atau kejar-kejaran berbasis aksi. Sementara semuanya sedang terburu-buru karena entah kenapa kita harus kembali ke drama remaja benda. Wah, jelek banget loh. Oke, intinya paragraf pertama tuh dia pengen ngomong, bukannya anime Dark Gathering itu harusnya anime horror sama supranatural ya, tapi kok nggak kerasa. Yang kerasa tuh malah komedi sama dengan sedikit misteri. Dia pengen ngomong kayak gitu. Lanjut, perpaduan komedi dengan horor pun tidak akan menjadi masalah. Banyak acara yang memadukan kedua genre dengan baik, tapi yang ini tidak. Bukan hanya komedinya yang tidak pas, terasa lemah, tapi plot dramanya pun tidak pas, karena hanya sesuatu yang tidak ada pada tempatnya, yang memaksa semua orang keluar dari posisi karakternya, membuat semua orang terlihat lebih konyol dari sebelumnya, hanya untuk menggerakkan plotnya. Plot acak yang tidak mengarah kemanapun, dengan beberapa plot misteri lemah yang dimasukkan ke tengah, yang tidak menghubungkan semuanya dengan cerita utama. Oke, kalimat pertama tuh dia ngomongin soal komedi. Dia berkesimpulan kalau Dark Gathering adalah anime horor komedi, dan menurut dia komedi di Dark Gathering itu sama sekali tidak lucu. Gue malah baru tahu ini horor komedi ya. Dark Gathering horor komedi tuh, gue baru tahu anjir. Nah, dia juga ngomongin soal plotnya nih. Plotnya tuh kerasa kayak bertele-tele gitu, nyeritain sana sini tapi tidak fokus ke cerita utamanya. Nah, cerita utamanya kemungkinan tuh dia merefer ke tujuannya si Yayoi yang pengen ngalahin Kubo. Tapi kan sepanjang 12 episode pertama, Yayoi, Eiko, sama Keitaro itu kan cuma jalan-jalan tuh ke tempat angker buat ngumpulin Pokemon. Oke, lanjut. Kalimat ketiga. Protagonisnya dibuat dengan baik. Mereka memiliki masa lalu bersama. Beberapa hal supranatural terjadi. Mereka bekerja sama untuk menyelesaikannya dan hidup dalam damai. Tapi kemudian cerita yang dibuat dengan buruk muncul di tengah-tengah. Diringkas dengan komedi dan drama yang dipaksakan, membuat mereka jatuh sebagai penderita skizofrenia yang tidak dapat mempertahankan kepribadian yang solid bahkan selama 10 menit sebelum menjadi gila yang bahkan tidak mempertimbangkannya. Bahwa anak itu benar-benar bertindak seperti shonen supranatural yang setara dengan bayi John Wick, mengeluarkan senjata acak 2 kali urutannya untuk mengalahkan roh dan membuat ritual setan untuk mengendalikan kendali atas mereka. Dia nonton sampai episode 6. Episode 6 tuh berarti sampai yang itu ngelawan banyak setan di jembatan. Dari yang gua tangkap, orang ini tuh memuji premisnya Eiko sama Keitaro tuh, yang mereka sama-sama berbagi penderitaan, yang tangan mereka sama-sama dikutuk kan. Nah, dia tuh ngomong tuh kalau karakter utamanya itu dibuat dengan baik. Hanya saja dengan banyaknya komedi yang dipaksakan sama drama, ngebuat mereka tuh seperti karakter yang skizofrenia, yang setiap 10 menit itu bakal berubah tuh karakternya. Dan dia juga komentari soal bagaimana kemampuannya ini ya. Kayaknya dia ngomongin soal kemampuannya Yayoi, yang entah dari mana bisa ngeluarin benda random sebanyak 2 kali untuk digunakan melawan hantu. Kemungkinan ini merefer ke talinya Yayoi itu yang tiba-tiba entah muncul dari mana kan waktu di episode jembatan. Yang scene waktu Keitaro hampir jatuh dari jembatan itu kan tidak diliatin tuh. Kalau di badannya Keitaro ada tali, tapi pas jatuh tiba-tiba sudah ada tali. Kemungkinan dia merefer ke sana. Banyak hal-hal yang digunakan untuk melawan setan tuh terasa terlalu ajaib, muncul entah dari mana lah. Oke, lanjut ya. Singkatnya, menurut saya ini adalah pertunjukan misteri horor yang pertengahan atau mid dan agak menarik, yang agak dirusak oleh konten yang didorong dengan tangan setengah matang dan tidak pada tempatnya. Jika Anda melewatkan setiap adegan yang tidak berhubungan dengan horor, Anda memiliki pertunjukan yang lebih baik daripada menonton semuanya sebagai satu hal. Selain itu, jumlah episodenya akan menjadi setengahnya. Oke, dia pengen ngomong kalau semua bagian yang sabar. Dia tuh pengen ngomong kalau Dark Gathering itu bakalan lebih bagus kalau semua bagian yang tidak ada horornya itu dibuang. Loh, kalau kayak gitu mah ceritanya cuma episode 1 mereka ke tempat A, episode 2 mereka ke tempat B, episode 3 mereka ke tempat C, ketemu setan aja terus itu. Tidak ada tuh selingan, mereka ngobrol dulu atau apa kan, kalau dia berharap horor terus. Nah, lanjut ya. Jika Anda ingin menonton sesuatu dengan gaya yang sama tetapi dibuat lebih baik, tonton Mieruko-chan, acara komedi bagus dengan horor. Jika Anda menginginkan sesuatu yang bernuansa lebih serius, tontonlah Summertime Render atau Kyoko Suiri. Bagus nih referensinya Mieruko-chan. Jadi gimana ya intinya ya? Bagaimana caranya menyimpulkan review ini?
Kayaknya ya, kalau gue coba tangkap ya, dia tuh pengen ngomong kalau Dark Gathering adalah anime horor sama supranatural yang biasa aja. Dia juga ngomong kalau di dalam Dark Gathering ini ada unsur komedi dan unsur komedinya terasa dipaksakan. Nah, komedi itu yang menurut dia ngebuat ceritanya itu jadi tidak terlalu menarik. Sama dia juga tuh tidak suka tuh sama banyaknya keajaiban yang terjadi di anime nih. Keajaiban dalam artian ini nih, bisa ngeluarin senjata entah dari mana. Sudah seperti anaknya John Wick. Dia nggak ngomongin soal ngeri loh, dia cuma ngomongin soal komedi doang. Tidak kayak komentar sebelumnya yang dia ngomong tuh ini anime tidak terlalu ngeri dan segala macamnya. Sepertinya tuh dia pengen Dark Gathering tuh jadi anime yang horor sama full serius. Jangan ada komedi maksanya lah. Oke. Masih bisa gue terima. Lumayan bisa dipahami lah isi-isi komentarnya, tidak kayak Kusuria gitu. Oke, terakhir nih yang panjang nih, dia ngomong apa sih ini? Dia kasih rating 1 loh. Rendah banget nih. Pertunjukan ini merupakan kegagalan artistik yang sangat buruk. Anda mungkin mengira ini disutradarai oleh Ikuhara. Abysmal artistic failure. Ini yang gue bilang nih, gambarnya Dark Gathering tuh emang jelek. Dia pengen ngomong kalau horor di anime Dark Gathering itu setara sama horornya Five Nights at Freddy's, dimana bukan cuma jualan horor, tapi ada sesuatu yang lain nih yang dijual. Oke. Lagi-lagi dia ngomongin soal komedi nih. Tapi kemudian horornya dicampur dengan komedi, sehingga menghasilkan salah satu cerita yang paling tuli dan menggelegar yang pernah saya lihat sepanjang hidup saya. Waduh, kosakatanya bagus nih. The most tone deaf and jarring stories. Ini bahkan bukan sesuatu yang sulit untuk dilakukan dengan benar. Another mendemonstrasikan bagaimana memadukan horor dan komedi dengan sukses. Another sih... Scene payung tuh Another, sial. Bahkan Blood Sea. Anjir, Blood Sea pak. Jika Anda menafsirkan darah kental yang berlebihan sebagai komedi yang disengaja, melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam memadukan horor dan komedi daripada Dark Gathering. Intinya dia pengen ngomong kalau Blood Sea dari segi komedi itu lebih lucu daripada Dark Gathering, gitu kah? Oh tidak. Bahkan Blood Sea, kalau kalian menginterpretasikan gore yang berlebihan sebagai komedi, Blood Sea jauh lebih bagus kombinasi horor dan komedinya daripada Dark Gathering. Seburuk itu anime Dark Gathering di mata dia ya. Oke. Dan itu karena komedi di sini adalah slapstick yang biasanya Anda harapkan dari serial Weekly Shonen Jump. Bukan hanya Five Nights at Freddy's, ini adalah persilangan antara Five Nights at Freddy's dan Gintama. What? Dan perbandingan ini lebih dalam dari sekedar komedi. Segala sesuatu tentang penulisan, penceritaan, dan karakterisasi Dark Gathering adalah pertarungan shonen yang sederhana. Dia nonton sampai episode berapa? 3. Ya ilah, baru sampai episode yang Buddha. Episode Buddha sih, ya bisa gue maklumi kalau ternyata terasa jelek ya. Itu tidak berhasil karena horor dan pertarungan shonen bukanlah hal yang sama. Jika Anda pernah memutar mata saat melihat Gintama melakukan omong kosong Dragon Ball Z yang serius, bayangkan betapa tidak pada tempatnya tampilannya dalam pertunjukan horor yang dianggap supranatural. Dan semuanya diperburuk oleh gaya seni yang sangat tidak sesuai. Karakter utamanya adalah mahasiswa, tetapi seni chibi yang membuat mereka terlihat seperti anak berusia 9 tahun. Pertunjukan moe seperti Keon hampir tidak bisa lolos dari hal itu. Dalam acara apapun yang dianggap serius akan terlihat menggelegar. Dalam acara horor akan terlihat konyol. Juga kata kuncinya adalah garis batas. Apa sih ini? Jelek banget. Intinya dia pengen ngomong, karakter utamanya meskipun mereka diceritakan sebagai mahasiswa, tapi karena visualnya yang tampak kayak chibi, ngebuat mereka kayak anak umur 9 tahun. Kalau misalnya visual kayak gini dipakai untuk anime moe semacam Keon, oke lah, nggak masalah. Tapi ini dipakai untuk anime serius, yaitu anime horor. Ini adalah tindakan yang sangat bodoh. Jika sebuah pertunjukan menampilkan gaya super deform, setidaknya itu bisa berpura-pura bahwa itu adalah jelek banget tuh. Oke, intinya ya, kalimat ini tuh dia pengen mengomentari soal visualnya Dark Gathering lah. Di sini dia ngomong nih, karakter desain di Shiki itu sengaja dibuat lebay dan itu berjalan dengan baik. Tapi kenapa di Dark Gathering karakternya malah dibikin chibi nih? Dan ini adalah hal yang sangat tolol gitu. Tindakan yang sangat bodoh. Wow, bahkan dia ngomong nih, kalau visual atau art di anime Dark Gathering itu tidak dibikin secara intensional tuh. Tidak sengaja dibikin jelek. Tapi emang yang bikin ini anime gak bisa bikin gambar bagus. It's incompetent gitu. Makanya gambarnya kelihatan jelek. Justru ya menurut gue ya, gambar jeleknya Dark Gathering ini yang ngebuat gue masih bisa betah nonton animenya. Meskipun ada banyak scene-scene gore-nya ya. Karena buat gue meskipun gore tapi kalau gambarnya jelek, oke lah, masih bisa gue terima. Sekarang dia komentari soal MC-nya. Hal yang lebih buruk daripada semua itu adalah karakter utamanya yang tidak seperti karakter dari Battle Shonen dan lebih seperti karakter dari web novel isekai, di mana dia adalah karakter yang cringe bagaikan seorang karakter Mary Sue, seakan-akan seluruh dunia berputar di sekitar si MC lah. Nah, dia komentari soal ini nih. Di sini dia komentari soal scene pertama di anime Dark Gathering yang memperlihatkan cewek random sedang mengomentari betapa pintar dan kerennya si Keitaro. Lalu 5 detik kemudian
Oke, intinya gini deh. Kalimat ini dia pengen komentari soal karakternya Keitaro yang menurut dia itu cringe. Itu aja. Seakan-akan kayak karakter dari cerita-cerita isekai gitu. Wah, ditambah lagi, Pak. Sekarang dia tambah lagi. Tadi kan dia bilang tuh Five Nights at Freddy's X Gintama ya. Sekarang dia tambah nih. Akan ku tambah yang lainnya lagi. Dark Gathering itu bagikan Five Nights at Freddy's dicampur Gintama, dicampur Keon, dicampur Mushoku Tensei. Dari mananya, Bapak, Mushoku Tensei? Dari mananya Keon? Dari mananya Gintama? Tidak ada parodi di anime ini, anjir. Five Nights at Freddy's lagi. Kenapa tidak satu kali bilang Pokemon X apa ke? Lanjut ya, omong-omong yang terpenting acara ini tidak boleh melewatkan kesempatan untuk menjadi lebih buruk karena menambahkan beberapa vape bait apaan? Mati karena tentakel? Episode berapa mati karena tentakel? Oh tidak, itu loh episode rambut. Tapi itu mah bukan anu-anu dong. Kan dia bilang anu-anu ya, rape kan? Yang mana dong kalau gitu? Ini orang nonton apa anjir? Apa coba ini orang ngomong apa coba? Kesimpulan gue ya, orang ini beranggapan kalau Dark Gathering itu anime battle shonen, makanya dia pakai standar shonen. Yang gue nggak ngerti tuh kenapa dia pakai perandaian ini ya, Gintama ya. Apa maksudnya gara-gara ada komedi gitu Gintama? Karena ada horornya jadi Five Nights at Freddy's, karena ada komedinya Gintama. Selucu itu kah komedi di Dark Gathering? Kayaknya gue nggak ingat deh, gue sempat ketawa nonton Dark Gathering. Lalu gambarnya dibilang chibi, jadi kayak Keon. Baru karena MC-nya cupu dibilang Mushoku Tensei. Baru dibilang ini ada tentacle rap-nya. Mana tentacle rap anjir? Dia ngasih rating 1/10. Sangatlah menyakitkan untuk menonton anime ini. Kalau buat gua, komedi di Dark Gathering itu cuma buat menyairkan suasana doang, biar tidak terlalu serius animenya. Bukan buat bikin kita lucu ketawa, tidak. Makanya kan gak ada genre komedi di sini di animenya. Kenapa kayak komedi tuh jadi berapa reviewer tuh yang komentari soal komedi ya? Seakan-akan kayak Dark Gathering tuh anime yang berat di komedi gitu. Karena komedinya jelek, jadi jelek juga animenya. Itu yang gue pengen ngomong tuh. Kenapa gak ada yang bahas mirip Pokemon? Dari keempat reviewer ini, gak ada yang berhasil menangkap esensinya Dark Gathering tuh. Kalau ini Pokemon rasa horor, bahkan tidak ada yang ngomongin soal bagaimana cara animenya ngebuat cliffhanger di tiap ending episodenya ya. Padahal itu menurut gue patut untuk diapresiasi tuh cliffhangernya tuh. Bikin makin penasaran nontonnya. Yang pas nyeritain kematian, oh iya betul, yang emaknya Yayoi diserap ya sama Kubo. Yang itu kan, pikirannya sampai lari ke sana. Kalau review pertama masih bisa gue maklumi lah, dia emang gak cocok sama pengkarakterannya kan. Ya oke lah. Review ketiga sama keempat nih yang menurut gue sudah agak gimana gitu. Kayaknya lu salah menempatkan ekspektasi gitu. Apalagi sayang banget nih, review kedua sih yang sangat gue sayangkan ya. Dia cuma nonton sampai 9 episode dan dia berharap horor yang bagus. Padahal horornya tuh kayaknya horor yang betul-betul horor keren tuh disimpan tuh di episode 13 ke atas. Gak bisa dibenarkan juga sih kenapa dia nyimpan horor bagusnya tuh kelamaan ya. Tapi agak sayang gitu. Coba lu nambah beberapa episode lagi lah. Siapa tahu lu bakal seneng dengan horornya, karena kan ekspektasinya horor. Ya sekarang kita tahu alasan kenapa Dark Gathering ratingnya cuma 7,46 ya. Ternyata banyak yang cuma nonton 3 episode pertama dan merasa kalau ini tidak horor, makanya langsung dikasih rating jelek. Karena ekspektasinya anime horor harusnya tuh ngeri banget, atau misalnya gore banget. Nah itu mungkin baru dibilang bagus. Sulit juga ya kalau bermain di ranah horor ya. Kalau kita sudah main di ranah horor tuh, orang berharap tuh ceritanya ngeri gitu. Pokoknya ceritanya harus menakutkan. Mungkin ini yang jadi alasan kenapa anime horor yang gore lebih laku ya daripada anime horor yang tidak gore. Coba kita cek ya, di genre horor tuh yang paling tinggi anime apa ratingnya? Berserk, Perfect Blue, Monosuke, Hellsing Ultimate, Kiseiju, Shinsekai Yori, Berserk. Bukannya Berserk animenya jelek ya? Oh ini Berserk jadul. Higurashi, Akira, bahkan Zom 100 lebih. Dorohero, Paprika. Wah anjir, berat semua apa ini? Anime-anime horror yang ratingnya tinggi tuh berat-berat ceritanya loh. Ya itu tadi sedikit review negatif dari anime Dark Gathering yang menurut gue bagus banget. Gue sangat menikmati nonton anime ini. Dari beberapa review negatif tadi ada beberapa yang bisa gue pahami ya. Cuma mayoritas nggak berhasil gue pahami. Ya kira-kira menurut kalian gimana soal komentar negatif anime Dark Gathering? Apakah kalian sependapat dengan mereka semua? Atau ternyata kalian punya opininya sendiri? Atau ternyata kalian tidak terima Dark Gathering dibilang anime jelek? Gue sih terima aja ya. Terutama kalau yang di komentar itu visualnya memang kurang kok. Tapi itulah daya tariknya Dark Gathering. Anime horror dengan visual kurang ngebuat dia jadi tidak terlalu horror dan gue bisa menikmatinya loh. Apalagi episode 13 ke atas gore-nya banyak banget. Itu kalau gore-nya dibikin kayak Corpse Party, gak akan gue lanjut nonton Dark Gathering. Syukur animenya jelek gambarnya, masih bisa gue nikmati. Jarang-jarang nih anime gambarnya jelek malah ngebuat animenya lebih enak untuk ditonton buat gue pribadi ya. Ya mungkin itu aja. Thank you semua yang udah nonton sampai detik ini. Kita ketemu lagi di konten kata mereka yang lain dan bye-bye.